Menantu Dewa Perang. Bab 384. Hukum itu tidak relevan. Teriakan Jason cukup untuk membuat orang-orang yang ada di tempat ketakutan, terutama wanita yang mengenakan congsam dan juga Tobias. Kenapa bisa jadi begini? Saat Brody meminta mereka untuk menghina-hina Jason, jelas-jelas Jason hanya anak muda yang tak bisa apa-apa. Tapi mengapa dia bisa membunuh Westin dan Bonniardi, bahkan menjadi murid didik gerbang mistik? Semua perubahan ini terjadi begitu cepat. Mereka mengira hanya dengan membunuh Bonniardi dan Westin, masalah ini akan selesai. Tapi nyatanya, dia malah menggila dan membunuh Brody tanpa ragu. Brody, seorang murid yang pernah berguru di Aliansi Armory dan Gerbang Mistik. Mereka semua menatap Brody dan menunggu jawaban apa yang akan dia berikan. Jason, sebaiknya kita sudahi saja masalah ini. Tadi kamu sudah menamparkan wajahku, jadi kita sudah impas. Jangan buat keributan di tempat ini lagi, oke? Toh yang ada di sini juga orang dari tim investigasi, tidak akan ada yang diuntungkan dari keributan ini. Brody adalah orang yang dekat dengan Aliansi Armory dan juga Gerbang Mistik, dia juga cukup akrab dengan Litra. Ditambah lagi dia sendiri yang mengundang tim investigasi untuk datang ke tempat ini. Sewajarnya tim investigasi pasti tidak akan membiarkan Jason membuat ulah di sini. Jason, cukup. Kalau kamu masih membuat keributan, tim investigasi tidak akan mengampuni kamu, ucap Litra. Litra hanya ingin perjamuan ini cepat selesai karena dia masih ingin melakukan hal lain dengan Winda. Keributan. Kamu pikir aku sedang membuat keributan? Sekali lagi Jason menghampiri Brody dan menamparkan sisi wajah yang satunya sampai hancur. Sekarang kamu masih berpikir aku hanya membuat keributan. Jason lantas mengambil pisau dan menusukkannya ke dada Brody. Darah pun mengalir deras dari tubuh Brody. Kalau kamu masih berpikir aku hanya sedang membuat keributan, diam di sana. Aku akan menusukmu sampai mati. Jason mencabut pisau dari tubuh Brody dan menancapkannya lagi. Kali ini darah yang keluar semakin banyak, sangat banyak. Dengan mengerahkan segenap tenaganya, Brody berlutut di depan Litra dan berkata, "Pak Litra, aku sudah sepenuh hati bersiap menyambut kedatangan tim investigasi dari jauh-jauh hari supaya Pak Litra dan yang lain merasa nyaman. Mungkin dia terkesan merendahkan aku. Tapi sebenarnya maksud dia adalah merendahkan tim investigasi. Aku tidak keberatan dipermalukan seperti ini, tapi jangan sampai Pak Litra yang direndahkan." Pak Litra adalah anak dari ketua Aliansi Armory. Brody sangat pintar. Dia tahu dirinya bukanlah lawan Jason. Karena itu dia tidak melawan dan membiarkan dirinya ditindas oleh Jason. Dengan begitu dia tinggal menjadikan dirinya sebagai korban dan melemparkan kesalahan ini pada Litra. "Jason, hentikan. Kalau kamu masih berani, aku bisa dengan mudah membunuhmu sekarang juga," kata Litra. Jason berjalan mendekati Litra sembari berlindung di belakang tubuh Brody dan terus menusuknya dari belakang. Dengan menahan rasa sakit, Brody berteriak, "Pak Litra, yang dia tusuk bukan aku, tapi Pak Litra." Jason mencabut pisaunya dan ketika dia hendak menusuk lagi, Litra mendorongnya sekuat tenaga dan berkata, "Jason, kalau masih berani macam-macam, kubunuh kamu." Jason masih tidak menanggapinya dan terus saja berjalan. Dilihat dari gelagatnya, sepertinya Jason hendak menusuk Brody lagi. Akhirnya Litra tidak tahan lagi dan berteriak, "Kamu tidak tahu ya apa bahayanya jika membuatku marah." Litra membentangkan kedua tangannya dan mengumpulkan tenaga dalamnya. Meski Litra hanya seorang Grandmaster, tapi aura tenaga yang mengalir ini beberapa kali lipat lebih tinggi dari apa yang Westin miliki. "Kalau kamu menyerang aku, berarti aku anggap kamu menerima tantanganku. Hasilnya hanya ada dia, antara aku atau kamu yang mati. Kalau kamu tidak siap untuk mati, aku sarankan lebih baik kamu tunggu saja. Pertarungan di antara kita belum waktunya dimulai, tidak perlu terburu-buru." Orang-orang yang mendengar ucapan Jason tentu terkaget-kaget. Dari apa yang dia katakan, sepertinya dia sudah memiliki persiapan untuk menghadapi Litra. Sudah gila, bagaimanapun juga Litra adalah anak dari ketua Aliansi Armory. Meski dia belum sampai ke alam transenden, tapi dia memiliki kekuatan yang tak bisa ditebak, dan pastinya Litra bukanlah orang yang bisa Jason hadapi. Bahkan Nina sampai tertegun dan berbisik kepada Winda, "Winda, Jason sudah gila, ya. Selama ini aku mengira aku cukup mengerti dia.
Sekarang aku baru sadar ternyata aku tidak tahu apa-apa. Aku dan dia seakan berada di dunia yang berbeda. Dia itu orang gila yang sudah tidak sayang dengan nyawanya. Jason benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Mau dia bergabung dengan gerbang mistik sekalipun, tetap saja Litra bisa membunuhnya dengan mudah. Aku yakin gerbang mistik juga pasti tidak akan cari ribut dengan aliansi Armory hanya demi Jason. Abis sudah Jason kali ini. Apa perlu kita menghentikan dia? Tanya Martha. Jason sendiri sudah bertekad untuk membunuh, memangnya kita sanggup menghentikan dia? Jawab Winda. Martha hanya bisa mengeluh mendengarnya. Sampai detik ini Jason sudah menang, tapi kalau dia terus menggila dan menantang Litra, bukan hanya dia yang akan kalah, tapi juga akan membahayakan nyawanya. Aku tahu kenapa Jason berbuat seperti ini. Dia tidak gila, justru dia sadar betul akan apa yang dia lakukan, kata Nina. Kenapa begitu? Tanya Winda dan Martha bersamaan. Brody menyerahkan kamu kepada Litra, ini adalah takdir yang tidak bisa kamu hindari. Yang Jason lakukan sekarang adalah menyelamatkanmu dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sekarang apa yang dia lakukan mungkin terlihat gila, tapi ini semua dia lakukan demi kamu, Winda. Winda merasa terharu mendengarnya, tapi juga sedih. Entah mengapa tiba-tiba air mata membasahi wajahnya. Jason, apa yang aku lakukan sampai aku pantas untuk mendapatkan kebaikan kamu ini? Aku tidak layak untuk mendapatkan semua ini. Jason tadi sudah bilang dengan jelas, kalau kamu teman dia, dia pasti akan melindungi kamu, kata Nina. Winda tak bisa lagi menahan air matanya yang mengalir. Di detik itu juga Winda benar-benar dibuat kagum oleh Jason. Di dunia ini pasti akan ada orang yang memiliki wibawa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Wibawa ini akan membuat orang lain rela mengikuti dan tunduk kepadanya. Jason, kalau kamu mampu bertahan hidup, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kalau kamu mati, aku juga akan mati. Seru Nina. Nina merasa selama dia mengikuti Jason, kesulitan apapun yang ada di depan mata, Jason pasti tidak akan menyerah, dia pasti akan melalui semua itu dan menyelamatkan Nina. Keyakinan ini tidak akan sirna sampai seumur hidup. Jason mendongakkan kepalanya menatap Litra dan berkata, Litra, kamu yakin ingin berduel denganku? Jason sama sekali tidak gila, justru pikirannya tidak pernah sejernih ini sebelumnya. Kalau memang Jason gila, dia pasti sudah menyerang duluan. Tapi dia tidak melakukan itu karena dia tahu siapa itu Litra. Meskipun Jason ingin membunuhnya, dia tidak akan bergerak duluan, atau dia yang akan menjadi incaran ketua aliansi Armory. Tapi jika Litra duluan yang menantang dan mati, ayahnya tidak akan bisa cari alasan untuk membalas dendam. Berbicara mengenai Yasmin, apakah dia akan membantu Jason? Seharusnya tidak. Yasmin tidak akan mencari ribut dengan aliansi Armory hanya demi seorang yang baru saja di jembatan eksternal pembuluh darah. Tapi, jika Jason bisa menunjukkan kemampuan yang jauh di atas itu, mungkin ceritanya akan berbeda. Asalkan dinilai cukup layak, maka Yasmin pasti akan membantu. Gerbang mistik memiliki 7 kursi kehormatan, dan yang menempati kursi itu salah satunya adalah ketua gerbang mistik. Dengan kata lain, kekuatan yang dimiliki Yasmin setara dengan ketua gerbang mistik. Andaikan ada perbedaan pun seharusnya tidak seberapa. Asalkan Yasmin mau membantu, tanpa alasan yang jelas ketua aliansi Armory juga tidak akan bisa berbuat apa-apa pada Jason. Litra yang emosi ditantang oleh Jason tanpa pikir panjang pun berkata, oke, kita akan berduel sekarang juga. Mohon Pak Graham dan Yang Mulia Yasmin menjadi saksi. Duel antar petarung bela diri bukanlah sesuatu yang bisa diadakan seenaknya. Butuh orang lain untuk menjadi saksi atau duel tidak akan dianggap sah. Dan yang menjadi saksi juga mengemban tanggung jawab yang berat. Jika keluarga dari kedua belah pihak menanyakan, maka saksi harus memberikan bukti dan alasan yang jelas tentang duel ini. Biasanya orang tidak akan mau jika diminta menjadi saksi, kecuali nama mereka cukup dikenal. Sama halnya seperti seorang anak yang akan diberikan ke orang lain, mereka butuh seorang penjamin yang bisa dipercaya untuk mengesahkan perjanjian tersebut. Kelak apabila kedua pihak terjadi perselisihan, si penjamin akan melakukan mediasi. Di situasi seperti ini, penjamin juga tidak mudah untuk dicari. Dia harus adalah orang yang bisa dipercaya, atau perjanjiannya tidak akan sah.
Duel antar petarung juga seperti itu. Saat Jason 2 kali menantang Bonniardi dan Westin, saksinya adalah Graham. Kelak jika keluarga Bonniardi dan Graham menuntut Jason, maka Graham akan menjadi penengah. Ini sudah menjadi norma di masyarakat. Masyarakat zaman sekarang semua terikat dengan hukum, dan dari situlah kepercayaan dibangun. Tapi dalam dunia bela diri, hukum itu tidak terlalu relevan. Mengapa? Karena masyarakat zaman sekarang memiliki serangkaian aparatus hukum seperti pengacara, pengadilan dan lain-lain. Tugas mereka adalah menjalankan sistem hukum yang berlaku. Tapi masyarakat dunia bela diri pada sibuk berlatih, mereka tidak ada waktu untuk mengurus hukum semacam ini. Yang lemah tidak punya kuasa untuk mengurus, sedangkan yang kuat tidak punya waktu. Karena itu status saksi di sini sangat penting. Lantas Graham mendengar itu pun sedikit panik. Yasmin baru saja menerima Jason sebagai muridnya, sedangkan Litra adalah anak dari ketua aliansi Armory. Jika salah satu dari mereka celaka, Graham tidak bisa bertanggung jawab. Yang mulia Yasmin, aku rasa kita tidak perlu memperpanjang masalah ini. Bagaimana menurut Yang Mulia? Tanya Graham. Yasmin hanya tersenyum saja, dia senang sekali melihat penampilan Jason karena itu mengingatkannya dengan diri sendiri di kala muda. Rasanya itu seperti menemukan anak yang telah lama hilang. Litra, kalau kamu ingin berduel dengan Jason, biar aku yang menjadi saksi. Tapi aku ingatkan, kamu adalah anak ketua aliansi Armory. Kalau kamu kalah atau mati, yang malu adalah aliansi Armory dan juga papamu, kata Yasmin. Benar juga. Aku rasa lebih baik kamu mengalah saja, Litra. Untuk apa marah-marah segala, timpal Jason. Kata-kata ini sekilas terdengar seperti bujukan, tapi sebenarnya maksud Jason adalah memprovokasinya. Bersambung. Bab 385. Senjata spiritual. Hari ini kalian semua jangan harap bisa menghentikan aku. Pokoknya aku harus bertarung dengan Jason. Kalau Yang Mulia Yasmin bersedia menjadi saksi, kalau begitu mohon bantuan Yang Mulia dan Pak Graham. Aku akan mencabik-cabik tubuh Jason. Kalau begitu kita buat peraturan tertulisnya dulu. Ambilkan kertas, kata Yasmin. Umumnya jika saksi duel memiliki kedudukan yang sangat tinggi, peraturan tertulis tidak dibutuhkan lagi. Tapi karena Litra juga memiliki kedudukan yang spesial, jadi mereka harus membuat peraturan tertulis. Yasmin berbuat seperti ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi Jason. Yasmin membuat 4 salinan dari peraturan tersebut dan menandatanganinya. Graham juga menandatanganinya, kemudian disusul oleh Jason dan Litra. Dengan ini peraturan tertulis itu sudah sah. Sekarang Graham sudah merasa lebih tenang. Dia paham betul akan kekuatan Litra. Begitu pertarungan dimulai, Jason pasti akan mati. Ini tidak akan jadi masalah lagi karena Yasmin sendiri yang menjadi saksi. Ketika memberikan surat peraturan itu kepada Jason, dia sempat berkata, Jason, apa kamu tahu lawan seperti apa yang akan kamu hadapi? Tahu. Meski dia tidak berhasil melakukan wahyu, tapi dia memiliki senjata spiritual. Litra berusia 40 tahun dan masih belum membuka wahyu untuk mencapai alam transenden. Tapi berkat hak istimewa yang dia miliki, wajar saja dia memiliki senjata spiritual yang diberikan oleh ketua aliansi Armory. Bagus, kamu cukup pintar juga ternyata. Jadi kamu bertekad melakukan duel? Tanya Yasmin. Iya. Kenapa? Seperti yang aku bilang tadi, aku tidak akan memaafkan musuhku. Winda adalah temanku, sesulit apapun situasi yang dia hadapi, aku bersumpah akan melindunginya. Plak. Bagus, kalau kamu masih hidup setelah duel ini selesai, aku akan merekomendasikan kamu ke ketua gerbang mistik, kata Yasmin. Kalau aku tidak bisa menang, maka aku tidak pantas untuk bergabung dalam gerbang mistik. Dengan ini sudah tidak ada lagi yang perlu Jason khawatiran, yang dia harus lakukan sekarang hanyalah membunuh Litra. Jason, berhati-hatilah. Kalau kamu pulang dengan selamat, aku akan membawamu berkeliling ke 5 sungai dan 18 kota, kata Freya. Aku sangat menantikannya, balas Jason, dan kemudian dia pun berjalan ke tengah aula. Jason, kamu boleh saja bertingkah gila sama seperti aku. Tapi sayangnya kamu tidak sekuat aku. Sebentar lagi kamu akan mengerti kegilaan tanpa kekuatan adalah hal yang sangat menggelikan. Seusai berbicara, Litra mengeluarkan senjata spiritual yang berbentuk palu besar.
Di bagian atas palu tersebut dihiasi oleh seekor ular. Ular tersebut memiliki sisik hitam dan kedua matanya membuat orang bergidik ketakutan. Jadi ini senjata spiritual milik Litra, seekor ular. Tenaga dalam di tubuh Jason juga mulai mengalir menyatu dengan jembatan eksternal dan menghasilkan bara api merah membawa di sekujur tubuhnya. Ini adalah wujud dari pelepasan jembatan eksternal pembuluh darah, yang mana adalah kondisi tenaga dalam tertinggi yang dimiliki Jason. Jason tidak berani bertindak ceroboh menghadapi lawan seperti ini, karena pertarungan kali ini akan menentukan nasibnya. Litra mengelus sisik ular hitam itu dengan tangan kanannya sampai dagingnya terkoyak. Kemudian terjadi sebuah keajaiban. Sisik ular tersebut menyerap daging Litra dan tiba-tiba ular hitam itu terbangun. Kedua matanya memancarkan cahaya merah darah. Ular tersebut menyerap semakin banyak daging dan akhirnya mampu bergerak seperti ular hidup sungguhan. Ini pertama kalinya Jason melihat senjata seajaib ini, tak heran senjata itu disebut dengan senjata spiritual. Ular itu merayap ke gagang palu dan naik ke bahu Litra, kemudian menggigitnya. Litra menjerit kesakitan, sementara ular itu terus bertumbuh besar sampai akhirnya menjadi ular raksasa dengan panjang tubuh 10 meter. Maju, gigit dia, seru Litra. Ular itu tiba-tiba melesat sangat cepat dan hendak menggigit Jason. Dengan sigap Jason mengangkat kedua tangannya dan mengeluarkan jurus pasir berjatuhan. Duak. Kekuatan dari pasir berjatuhan dengan kekuatan penuh setara dengan tekanan 300 batu, atau setara dengan 15.000 kg. Bahkan Westin jika terkena serangan ini pasti akan tewas seketika. Tapi ular ini malah sama sekali tidak terluka, bahkan kecepatan dia merayap masih saja sama. Tanpa disadari ular ini sudah menggigit lengan Jason. Tidak peduli secepat apapun Jason menghindar, tetap saja dia tidak bisa lepas dari kejaran ular tersebut. Darah yang ada di tubuh Jason adalah darah matahari. Seorang Grandmaster sekalipun jika memakan darah ini, dia akan terbakar sampai tak bernyawa. Tapi ular ini malah semakin bertambah kuat setelah meminum darah matahari. Jason melarikan diri ke halaman yang ada di belakang istana. Semakin banyak daging dan darah yang disantap, ular itu menjadi semakin kuat. Saat menghindari serangan dari si ular, Jason juga mencoba menggunakan benang pemotong untuk menyerangnya, tapi itu semua tidak ada gunanya. Tubuh ular terbuat dari bahan logam, jadi benang pemotong yang tipis tidak mampu melukainya. Jason mulai merasakan keputusasaan yang mendalam. Ular itu sudah berhasil menyerang Jason sebanyak 3 kali, dan membuat tubuh Jason penuh dengan darah. Baik dari segi kecepatan, kekuatan, pertahanan, ular itu mengungguli segalanya. Lantas Jason harus bagaimana? Terus melarikan diri juga bukan cara yang tepat, cepat atau lambat dia pasti akan mati. Duak. Lagi-lagi Jason tak sempat menghindar dan terkena sabetan buntutnya. Tubuh Jason tersungkur di tanah, lalu kepala ular itu menghantam dada Jason dengan sangat keras. Rasanya seperti tulang-tulang di tubuh Jason mau patah. Ark. Jason menjerit kesakitan dan memuntahkan darah dari mulutnya. Mereka yang menonton pertarungan ini dari dalam memiliki reaksi yang berbeda-beda, ada yang senang dan ada yang khawatir. Brody akhirnya bisa bernapas lega, ekspresi kesakitan di wajahnya sirna dan tergantikan dengan raut wajah bahagia. Jason, padahal kamu bisa pergi dari tempat ini dengan selamat. Apa menjadi murid didik gerbang mistik tidak cukup bagimu, sampai harus bersikeras menyelamatkan temanmu segala? Apa yang kau bayar ini bukan hanya nyawamu, tapi juga masa depanmu yang cerah. Ini adalah balasan yang setimpal untukmu. Aku sudah lama menjalin hubungan dengan kedua aliran, dan posisiku ini tidak akan bisa dengan mudah digoyahkan olehmu. Kalau Jason bergabung ke gerbang mistik dan berlatih selama belasan tahun, Brody pasti akan takut padanya. Tapi kenyataannya, sebentar lagi Jason akan dibunuh oleh ular itu. Masa depan Jason yang cerah hilang begitu saja. Jason, apa kamu masih hidup? Tanya Nina. Tidak perlu ditanya lagi, dia pasti sudah mati. Kekuatan dari senjata spiritual memang tidak bisa diragukan. Bahkan 10 Westin dijadikan satu juga tidak akan bisa menang. Tidak ada Grandmaster yang bisa menandingi. Ular ini sudah setara dengan alam transenden, kata Martha. Sementara itu Winda masih diam di tempatnya melihat pertarungan dengan saksama. Beberapa kali terdengar dia menggumamkan nama Jason. Dalam kepalanya Winda terus membayangkan senyuman Jason.
Jason, aku tidak akan pernah melupakan seorang pemuda yang mengorbankan nyawanya untuk mengubah nasibku. Mati pun aku tidak akan menyesal memiliki teman sepertimu. Tenang saja, malam ini aku akan menemanimu sebelum tubuhku dinodai. Sesaat yang lalu Winda masih tidak tahu harus bagaimana dia akan menghadapi Litra malam nanti. Dia ingin mati saja, tapi tidak memiliki keberanian untuk itu. Tapi sekarang dia sudah melihat kematian yang terjadi pada Jason, ternyata tidak semengerikan itu. Sangat disayangkan. Hatiku sedih kehilangan seorang pemuda yang berbakat. Rasa sedihnya sama seperti aku kehilangan seorang teman lama, kata Graham. Bohong, itu hanyalah kebohongan yang dia ucapkan kepada Yasmin supaya Yasmin tahu apa yang Graham rasakan. Senjata spiritual ini namanya ular besi. Ini adalah senjata yang dibuat oleh orang dengan roda spiritual ular. Senjata ini memiliki ciri khas layaknya seekor ular. Meski aku tidak bisa memasuki alam transenden, tapi aku memiliki senjata ini yang membuat aku sama kuatnya. Kamu pikir kamu hebat dengan membunuh Boniardi dan Westin. Alam transenden bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Seketika terdengar suara gemuruh kencang dari tanah. Sebuah tenaga dalam yang kuat meledak dan membuat ular besi mundur. Senjata spiritual memang benda yang luar biasa. Tapi daya serangnya hanya segitu saja. Aku sudah bilang, barang siapa yang menjadi musuhku, tidak akan aku kasih ampun. Bersambung.